Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang dekat dengan seseorang yang terkenal, dengan seseorang yang punya posisi, dengan seseorang yang disegani? Pasti mereka akan senang. Apalagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Tuhan semesta alam yang memiliki segala sifat yang luar biasa yang tak ada tandingannya. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah yang maha besar. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak senang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah? Dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang pertama adalah kita harus bersangka baik kepada Allah. Seperti dalam hadis tersebut, dalam diskusi, ana inda dhanni abdi bi, bahwa sesungguhnya Allah itu akan seperti apa yang dipersangkakan oleh hambanya. Oleh karena itu yang pertama, untuk kita dekat kepada Allah, selalulah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalulah kita mengingat, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, dan dimanapun atau waktu kapanpun, saat itu kita ingat kepada Allah. Caranya berzikir itu adalah dengan cara lisan kita, bisa dengan hati kita, atau dengan aktivitas ibadah kita. Zikir dengan lisan, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Nabi SAW, seperti dengan berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan masih banyak lagi lisan-lisan yang merupakan wujud dari zikir kita kepada Allah. Kemudian apalagi? Membaca Al-Quran yang rutin. Apalagi? Melaksanakan yang wajib sudah tentu, sudah pasti. Tapi laksanakan yang sunnah-sunnah. Barang siapa yang mengingat pada Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, dan Allah itu berada di sisi kita. Kemudian masih di dalam hadis itu, dikala kita berusaha untuk dekat kepada Allah, yaitu dengan cara melakukan aktivitas ibadah, baik itu yang wajib sudah barang tentu, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Dari sunnah yang mudah sampai sunnah yang perlu pengorbanan yang cukup berat atau yang cukup lumayan. Apa contohnya? Contohnya adalah bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Tidak mudah ini kita lakukan. Walaupun jatuhnya pada sunnah muakkad, tetapi dalam kita melakukannya perlu effort yang cukup besar. Bangun di tengah malam. Kemudian apalagi? Pergi umroh misalnya. Itu juga sama. Tetapi banyak diantara selain dari itu yang boleh dikatakan relatif cukup mudah untuk bisa kita lakukan. Seperti apa misalnya tadi dengan zikir-zikir lisan kita, zikir-zikir hati kita. Kemudian apalagi ibadah-ibadah sunnah seperti apa? Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah sebelum subuh, dan masih banyak lagi. Banyak yang kita lakukan untuk kita bisa dekat kepada Allah. Seperti tadi saya sampaikan, masih dalam rangkaian hadis itu, Allah mengatakan bahwa kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kita sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat dengan sedepak. Jika kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berjalan cepat atau bahkan berlari. Subhanallah.
Masya Allah, luar biasa. Apakah kita tidak bangga, tidak senang, dekat dengan Rob semesta alam? Mari kita dekati Allah, kita dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membuat hidup kita tenang, yang akan membuat hidup kita lancar. Karena bila kita dekat dengan Allah, apapun yang kita hadapi, angkat dua tangan kita. Kita minta, kita bermohon, kita berdoa kepada Allah. Seperti bahasan yang lalu sudah disampaikan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat PSB yang berbahagia, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingatnya agar supaya Allah selalu berserta kita, selalu berada di sisi kita, melindungi kita, menolong kita, menyayangi kita, mengasihi kita sebagai hamba kepada Tuhannya, sebagai hamba yang berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, mari kita berupaya terus untuk bisa selalu dekat kepada Allah sehingga hidup kita selamat dunia akhirat. Bila taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.